Saudara, tragedi longsor terjadi di bantaran Sungai Ciliwung ataupun tepatnya di daerah selatan kota Jakarta. Namun menariknya saudara, peristiwa ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari BPBD DKI Jakarta bahwa sedikitnya dalam 5 tahun terakhir terdapat 46 kali peristiwa longsor di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung. Saya akan coba melakukan investigasi saudara di salah satu titik longsoran yang berada di Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Sebelum saya melakukan investigasi di tempat kejadian perkara ataupun di tempat longsor, saya akan gambarkan terlebih dahulu peristiwa longsor yang terjadi pada tanggal 6 Maret 2026. Video CCTV ini merekam detik-detik menegangkan peristiwa longsor di Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Kelurahan Kebon Baru menyebut sebanyak 7 bangunan rumah amblas secara tiba-tiba akibat bantaran Sungai Ciliwung longsor. Bantaran sungai longsor sepanjang kurang lebih 25 meter dengan lebar sekitar 5 meter persegi. Namun sepekan sebelum kejadian menegangkan itu, longsor dengan luasan yang lebih sempit telah terjadi di area yang sama. Salah satu kamar milik warga amblas memisahkan diri dari bangunan utama karena longsor. 2 kejadian longsor tadi tidak memakan korban jiwa. Sebelumnya warga telah mengantisipasi ancaman longsoran ini sejak akhir tahun 2025. Saat itu, warga merasakan bangunan sudah miring di satu sisi dan jalanan telah retak di sana sini. Warga pun memilih untuk meninggalkan rumah serta kontrakan mereka. Saudara, saya tiba di Jalan J, tepatnya di RT 6, RW 10, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, saudara, yang menjadi lokasi terjadinya longsor. Saya akan coba langsung masuk, saudara, untuk melihat seperti apa sesungguhnya kondisi dari longsoran di bantaran Sungai Ciliwung yang terjadi pada 6 Maret 2026. Bisa dilihat ya, ini memang bisa dikatakan permukiman padat penduduk. Dan saudara, saya telah tiba di titik terjadinya longsoran di bantaran Sungai Ciliwung, dan ini adalah CCTV yang kala itu merekam kejadian longsor pada tanggal 6 Maret 2026. Saudara, saya akan langsung tanyakan kepada salah satu warga yang tinggal persis di depan dari CCTV ya, yang merekam kejadian longsor pada 6 Maret 2026. Apa yang sesungguhnya terjadi saat itu, saya akan coba langsung tanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, dari Dipo Kompas TV. Dengan Ibu siapa? Ibu Ningsih. Bu Ningsih, boleh kita ngobrol sebentar Bu ya? Boleh. Oke, Bu Ningsih tinggal di rumah ini Bu? Iya. Persis di depan CCTV yang merekam kejadian longsor 6 Maret 2026. Oke, boleh kita ke sana Bu ya? Saat itu kejadiannya Ibu ada di rumah atau seperti apa Bu? Ada di dalam rumah sama anak-anak. Awalnya kejadiannya saat itu mungkin bisa diceritakan kembali seperti apa Bu? Bunyi kayak kretek-kretek, baru langsung ber gitu. Ada suara gemuruh? Ada. Oke. Dan ada getaran mungkin? Getaran ada. Getaran ada? Makanya pas rubuh itu kita nggak berani keluar, juga debu kan. Oke. Debunya ini ada anak kecil. Udah kita jadi di dalam aja. Saya akan tunjukkan dengan Bu Ningsih, warga setempat, untuk melihat seperti apa sebenarnya kondisi longsoran di sini. Panjang longsornya. Longsornya panjang Bu? Iya Pak. Kalau ini sebelumnya? Sebelumnya ini kamar mandi. Oh, ini kamar mandi? Sebelahnya dapur, sini kamar mandi. Oh, ini dapur, ini kamar mandi ya? Oke. Ini tempat tinggal. Ini tempat tinggal? Dan udah tinggal segitu doang. ada retakan ya? Iya. Ini bisa ditunjukkan, itu retakan yang cukup besar di bagian bawah mungkin, di bagian samping, dan juga di bagian atas ya. Mohon maaf, tapi ini sepertinya kalau ada getaran lagi potensial rubuh Bu ya. Saudara, saya sudah bersama dengan pemilik rumah yang kemudian longsor pada tanggal 6 Maret 2026 dengan Ibu Istiqomah atau yang biasa dipanggil Bu Komang. Bu Komang, terima kasih untuk waktunya Bu. Ya.
Saya izin konfirmasi Bu, ini pintu masuk ke rumah Ibu atau seperti apa? Kalau pintu ini emang kontrakan, cuman dibikin dapur sama bapak. Artinya ini pintu untuk masuk dapur. Masuk ke dapur. Itu bisa dilihat ada beberapa alat. Masih ada perabotan. Iya, masih ada perabotan ya yang tertinggal. Dan sisanya sudah tidak bisa diselamatkan, Bu. Iya. Untuk rumah utamanya di mana, Bu? Rumah utama di sebelah sana. Di sebelah sana. Iya, yang masuk dari CCTV itu yang Oh, yang masuk dari CCTV Iya. itu, yang berwarna hijau itu Iya. di sebelah sana. Iya. Sebelum kita ke sana mungkin bisa kita lihat samping dulu, Bu ya. Iya, Oke. Sebelum kejadian tanggal 6 Maret itu sebenarnya sudah pernah terjadi longsoran. pernah seminggu sebelum itu di bulan Februari udah pernah terjadi longsor di tempatnya di kamar adik saya. Yang Kamar adik saya yang di sini. ini, Bu. Iya. Oh, yang ada letakan ini ya. Iya, ini kamar adik saya tadinya di sebelah sana. Itu tingkat juga kebetulan. Awal mulanya seperti apa kejadiannya saat itu? Ya muncul retakan sih. Seperti itu ya? Iya, muncul retakan-retakan, begitu ya kita kosongin. Saya ingin lihat sini lagi, Bu ya. Ini juga sudah miring, Bu ya? Iya, Oh, oke. Ini amblas ya. Ini lantai 2, Bu. iya. Kalau ini tuh sini kontrakan sepetak-sepetak sekamar-sekamar. Artinya kalau dihitung-hitung berapa lantai ini? Ada 15 kamar, ada 3 lantai. Dan memang tidak ada yang mengisi sama sekali pada saat kejadian. Oke, saya izin ke rumah utama, Ibu ya. Iya, baik. Ini juga masih bagian dari rumah Bu Komang ya, Bu ya? Iya, betul. Untuk posisi pintu masuk itu ada di mana? Pintu masuk tuh ada di sini deh kalau nggak salah deh. Oke. Dari pas belok itu saya deket di sini. Ini batas rumah saya itu ini nih. Oh, ini ya? Batas rumah saya itu ini. Yang ada bata gitu ya? Iya, iya. Bangunan. Ibu tinggal di sini sudah dari tahun berapa? Saya lahir tahun 91, saya udah di sini. Bapak saya di sini dari tahun 80. Ibu sudah kurang lebih 30 tahun, bahkan Bapak Ibu 40 tahun tinggal di sini. Apakah kejadian ini baru pertama kali terjadi atau sebelumnya selain Februari dan Maret ini sudah pernah terjadi? Sudah pernah terjadi itu di tahun 2004 kalau nggak salah ya. 2004 itu udah pernah longsor. Cuma longsornya itu nggak separah ini sih yang paling parah. Ini habis semua. Mohon maaf, untuk kepemilikan rumah ini surat-suratnya ada? Kepemilikan jual beli doang sih kwitansi gitu. Tapi surat-suratnya itu ada di Bapak saya. Ada di Bapak. Ada di Bapak saya. Tapi sudah ada mungkin Bu obrolan mungkin dengan pihak kelurahan, kecamatan atau bahkan pemerintah provinsi untuk mencari solusi terkait dengan persoalan ini. Kalau solusi mereka sih tadi bilangnya sih cuma bisa pasang kayu dolken ini. Kalau kita kan mintanya ya kalau bisa diturap pakai beton ya, Ya, biar lebih kuat. Cuman itu kementerian lain yang punya kewajiban itu. untuk mungkin relokasi dan mungkin perbaikan dari rumah Ibu, mungkin dipindahkan dan lain sebagainya, itu sudah ada perbincangan? Ada perbincangan normalisasi kali kemungkinan mulai itu tahun 2027. Terus saya akan coba langsung turun ya untuk melihat seperti apa kondisi longsoran di sini dan proses apa yang sedang dilakukan oleh Sudin SDA Jakarta Selatan. Pak, kalau turun harus pakai tali apa ya? Ya. Oke. Biar aman ya. Saya akan coba, saudara. Ini memang konturnya terjal sekali ya, Pak ya? Dan pasir, licin. Pak, ini prosesnya sedang apa, Pak? Pemancangan dolken, Pak. Pemancangan, cerucuk kayu dolken ya? Iya, betul. Berapa banyak yang dibutuhkan ini, Pak, kayunya, Pak? Kurang lebih 200 batangan, Pak. 200 batang. Oke. Lebih ya. Tapi ini kuat ya, Pak ya, untuk menahan supaya tidak longsor susulan mungkin ya? Sifatnya sementara tapi ini? Sementara. Oke. Saya akan tunjukkan lagi, ini memang konturnya sangat terjal, saudara. Dan harus sangat berhati-hati. Karena masih bisa dikatakan tidak menutup kemungkinan ada potensi pergerakan tanah. Tapi yang menarik, bangunan yang ada di sebelah sana yang tadi kami juga sudah lihat, masih sangat mengkhawatirkan untuk kemudian terjadi longsor. Oke, ini bisa ditunjukkan ya.
Mekanisme pemasangan cerucuk kayu dolkon ini dipukul dengan menggunakan bodem ya. Dan bisa dilihat ya, bersebelahan ataupun berada persis di depan dari cerucuk kayu adalah aliran Sungai Ciliwung. Saat ini memang kondisinya nampaknya cukup surut. Tetapi yang menarik adalah, saya ingin tunjukkan, ini salah satu rumah warga yang tidak terdampak longsor, tetapi betul-betul persis berada di sebelah dari Sungai Ciliwung. Bahkan untuk lantai 2-nya sudah melebihi, bisa dikatakan sudah melebihi daratan yang kemudian memisahkan antara Sungai Ciliwung dan permukiman warga. Saya akan coba menuju ke rumah ini, saudara, untuk menanyakan seperti apa situasinya di dalam kepada pemilik rumah. Saya akan coba melihat, saudara, kondisi rumah yang paling dekat dengan aliran Sungai Ciliwung. Izin, Bu, Dipo dari Kompas TV dengan Ibu siapa? Ibu Dewi. Bu Dewi. Saya izin konfirmasi dulu, Bu. Bu Dewi pemilik rumah ini? Iya. Rumah yang sangat bersebelahan dengan aliran sungai, Bu? Iya. Udah lama, Pak. Udah 30 tahun. Setelah longsor masih ditempati? Nah, ini masih tempati, masih bertahan. Alasannya, Bu, kalau boleh saya tahu kenapa masih tinggal di sini? Ya, kita emang udah lama di sini. Jadi Tapi gimana? tidak takut Enggak. ketika ada peristiwa longsor ini? Enggak. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak, Bu ya. Bu, saya izin boleh lihat bangunan yang lantai 2, Bu, yang betul-betul bersebelahan persis, bisa diakses lewat jalan ini? Boleh. Saya bersama dengan Bu Dewi, pemilik rumah, akan coba langsung masuk. Oke. Saya izin masuk, Bu ya. Ini memang materialnya kayu, Bu ya? Iya, kayu. Ini sebenarnya bagian kali. Ini bagian kali. Berarti bisa dibilang kita berdiri Di bantaran kali. di bantaran kali, bahkan di atas kali. Iya, itu udah sini. Ini udah agak doyong ya. Oh. Udah miring. Ini sangat terasa bangunan Ibu miring Iya. ke arah Sungai Ciliwung. Iya. Saya ingin tunjukkan, ini sangat-sangat terlihat miring ya. Tuh lihat, ini udah pas kejadian itu miring. Tapi sebelumnya miring, Bu. Enggak. Ini bagian yang tadi saya lihat dari luar ya, sangat bersebelahan persis dengan bantaran ataupun dengan Sungai Ciliwung. Di sini tinggal Ibu dengan Abang, berapa orang jumlahnya? berapa? 7 kakak. Tapi sebelumnya, mohon maaf, ada himbauan tidak dari mungkin pemerintah untuk berhati-hati atau mungkin berpindah? Kelurahan dari Oh, sudah ada ada himbauan. Ya, tapi kan kita namanya mau tinggal di mana lagi kita kan gitu. Sudah 30 tahun tadi, Pak ya, kata Bu Dewi. Mohon maaf, surat-suratnya itu ada? Ada. SHM atau? Oh enggak, kita kiri. Kan sudah terjadi longsor ya, dan ini betul-betul bersebelahan persis dengan rumah Bapak dan Ibu. Ada harapan mungkin pindah atau ingin tetap di sini saja? Tetap aja kita kan di sini biasa betah di sini aja lah. Kalau ada. Oke. Ya, buat apa? Kita pindah juga kan duitnya di mana kita? Kalau direlokasi mungkin oleh pemerintah? Nah, kita kalau pindah-pindah kayak disuruh susun dan nggak ada. Nah, kita walaupun nih kita harapan kita kalau memang ini ganti rumah aja, kalau mau digusur ganti rumah aja udah. Saudara, saya berada di atas puing-puing longsoran, tepatnya di RT 6 RW 10 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang pada awal Maret lalu longsor. Saya juga berada di bawah persis rumah yang mungkin bisa dikatakan paling dekat dengan aliran Sungai Ciliwung. Saya ingin ke Bu Lurah terlebih dahulu, Bu. Ini gambaran ironi, Bu, karena sejumlah bangunan longsor di bulan Ramadan dan pada akhirnya hilang bangunan tersebut, Bu. Tanggapan Ibu terkait dengan fenomena ini seperti apa? Kebetulan waktu itu dengan curah hujan yang cukup tinggi dan air yang mengalir cukup deras, sehingga
titik-titik rawan seperti tanah bangunan ini akhirnya longsor. Ada 7 bangunan yang pada waktu itu terkena longsor. Fenomena ini terjadi karena rumah warga ini memang berada di pinggir Kali Ciliwung. Sangat di pinggir kali, Bu ya? Sangat di pinggir Bahkan kalau Kali lihat Ciliwung. di sana seperti di atas Sungai Ciliwung bahkan. Nah, alasan mereka tidak ingin keluar dari sini karena memang rata-rata di lokasi ini adalah semuanya surat-suratnya lengkap, ada SHM. Hari ini ya dilakukan sosialisasi terhadap terjadinya kebencanaan, terutama masalah longsor. Terhadap 75 bangunan yang berpotensi longsor di wilayah RW 10 ini, yaitu ada di 3 RT, RT 4, RT 6, dan RT 9. Untuk jumlah kakaknya, Bu, dari RT tersebut ada berapa? Jumlah kakaknya yang dari rawan longsor Ya. ada 75 kakak. 75 kakak. 75 kakak. Ibu Asti, mungkin bisa digambarkan proses yang kemudian saat ini dilakukan di lahan longsoran ini seperti apa, Bu, progresnya? Kami di Kecamatan, dalam hal ini Sudin SDA Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, melakukan upaya penanggulangan sementara Ya. untuk supaya tanah ini nggak tergerus lagi gitu ya. Upaya yang kami lakukan karena memang ini merupakan dalam proses normalisasi, kita pakai konstruksi cerucuk kayu dolken. Saya ingin ke Bu Mariana lagi, bahwa yang menjadi sorotan adalah implementasi dari peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011, Bu, tentang sungai, bahwa di situ diatur jarak antara sungai dengan bangunan. Tetapi kalau kita lihat saat ini, realitanya tidak sesuai dengan aturan. Apakah kemudian hal ini menggambarkan sudah cukup lama kelalaian pengawasan terhadap pembangunan di area Ciliwung ini sehingga bangunan-bangunan bersentuhan langsung dengan aliran sungai? Kalau kita lihat dari sisi sebelah sana sebenarnya, nah di situ sebenarnya sudah ada turap ya. Sudah ada turap? Sudah ada turap di RT 4 RW 6 ini, RW Oke. 10 ini sebenarnya sudah ada turap. Pada waktu itu sebenarnya sudah ada jalan inspeksi, namun tidak lanjut sampai ke ilir sini karena ada terjadi pergerakan tanah, sehingga pada waktu itu Kementerian PUPR pelaksananya, nah itu memberhentikan pekerjaan turap tersebut. Tapi memang di RT 4 ini hampir 75% itu sudah sertifikat. Kami juga gimana ya, karena itu kan tidak melalui kelurahan pada waktu itu ya, untuk Prona, dulu ada program Prona, lalu ada program PTSL. Terkait progres rencana normalisasi, Bu, sejauh ini seperti apa? Nah, kalau untuk normalisasi, kami juga sudah beberapa kali, semenjak saya di sini, sudah beberapa kali dilakukan sosialisasi, dilakukan pendataan, tapi untuk eksekusinya kami belum tahu. Bu Asti, mungkin untuk gambaran bahwa betul proses normalisasi ini masih menunggu waktu, tetapi untuk menjadi bayangan warga, ini nanti akan seperti apa, Bu, bantaran Sungai Ciliwung ini? Dan paling jauh ataupun jarak antara aliran sungai dengan bangunan itu seberapa jauh radiusnya? Berdasarkan peraturan Permen PUPR nomor 28 tahun 2015, sebenarnya ini bantaran kali ketika itu kedalamannya lebih dari 3 meter, itu memerlukan jalan inspeksi itu sekitar 10 sampai 15 meter. Artinya secara umum mungkin gambarannya sudah tidak akan ada lagi bangunan-bangunan di sepanjang bantaran sungai ini ketika normalisasi dilakukan. Ya, Oke. betul.